Kewajiban adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Ketika kewajiban tidak kita lakukan, maka akan merugikan diri kita sendiri, bukan hanya kita, bahkan orang lain. Ya, kewajiban membayar pajak. Pajak adalah kewajiban bagi setiap warga negara. Ada berbagai macam pajak yang wajib kita bayar. Misalnya saja, pajak usaha yang dimiliki, yaitu usaha toko kelontong. Halo, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andreza Mahdintara sebagai konsultan pajak. Saya Mawarana Lestari sebagai pembeli. Saya Lia Agustina sebagai pegawai. Saya lalu Ariel Asmar Rifali sebagai pemilik usaha. Kami akan membuat video di mana akan membuat adegan-adegan terkait dengan transaksi-transaksi yang terjadi di toko kelontong. Di mana pada saat nanti juga kami akan menghitung berapakah besaran pajak yang dibayarkan oleh toko kelontong tersebut. Cekidot! Aduh, sabunnya habis lagi. Kok nggak bisa nyala? Yah, gasku habis. Saya mau nyari gas, Mbak. Oh iya, di sana. Mbak bisa pilih-pilih dulu apa yang mau dibeli. Sama ini satu pakai dulu. Mbak, bisa minta tolong bawain? Oh iya, Pak. Minyak ada nggak yang satu dus? Oh ada, Mbak. Nanti saya ambilkan di belakang ya, Mbak. Oh iya. Sama ini. Do ba 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 do do ba do boo do a boo ba do ba do boo boo ba do a do ba do ba do a do ba 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 do boo do a boo ba do ba do boo. 5 minutes later. Ini Mbak minyaknya. Ada lagi, Mbak? Oh nggak ada itu Oh aja. yaudah, saya panggilin kasetnya dulu ya, Mbak. Halo Mbak. Halo Mas. Waduh, banyak ya? Iya. Buat bulanan sekalian. Ini aja Mbak. Oh iya itu aja deh. Totalnya jadinya 2.500.000 Mbak. Oh iya sebentar sambilin uangnya dulu ya. Ini. Oh iya. Pas uangnya ya? Iya. Terima kasih Mbak. Iya. Iya. Iya kenapa Pak? Bisa ke sini sebentar? Ya Pak ada apa? Nah, jadi gini Lia. Ini ada gaji buat kamu untuk bulan ini. Oh iya. Ya, bisa diterima ya. Ya, makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Pak, pajak untuk bulan ini sudah dibayarkan belum, Pak? Untuk bulan ini ya, saya rasa belum sih untuk bulan ini. Kamu ada punya saran nggak konsultan pajak yang bisa bantu kita penghitungan pajak untuk bulan ini? Kebetulan saudaranya teman saya punya nih orang konsultan pajak. Bagaimana kalau kita menggunakan jasa saudaranya teman saya, Pak? Oh boleh. Kamu ada nomornya nggak? Oh, kebetulan saya punya nomornya, Pak. Ini Oh, boleh saya ditulisin. masukkan ya, Pak. Ini, Pak, nomornya. Oh iya, terima kasih ya. Oh, iya, Sekarang Pak. saya coba hubungi untuk konsultan pajak ini. Baik, Pak. Kalau gitu saya keluar dulu ya, Pak, ngerapiin barang. Oke, siap. Halo. Iya, halo? Apa benar ini dengan konsultan pajak?
Iya benar. Oke, jadi gini Pak, apa Bapak bisa bantu saya untuk menghitung pajak untuk toko kelontong saya sama 1 bulan ini? Iya, bisa saya bantu untuk menghitung pajak Bapak? Ya Pak, pajak untuk karyawan juga Pak. Oh, sama pajak untuk karyawan saya apa bisa dibantu juga Pak? Oh, untuk karyawan juga Pak? Bisa. Oke, baik. Apa saya bisa ke kantor Bapak? Silakan. Bisa langsung ke sini. Nanti alamatnya saya kirimkan. Baik. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Yuk. Halo Pak, selamat sore. Sore. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Gimana? Jadi gini Pak, saya yang telepon Bapak dari pagi yang ingin bertanya mengenai pajak untuk toko saya Pak. Mungkin di sini ada data transaksi dari toko saya yang bisa Bapak lihat dulu Pak. Oke, coba saya lihat dulu ya. Iya Pak. Ini toko apa? Toko kelontong Pak. Toko kelontong. Iya. Yang masih dibingungin dari toko kelontongnya apa? Nah jadi gini Pak, yang saya masih bingung itu bagaimana pajak untuk toko kelontong saya selama 1 bulan itu Pak, dan gimana pajak untuk karyawan saya Pak. Oke, karyawan. Iya. Kalau saya lihat dari data dan transaksi ini, mungkin sebelumnya saya jelasin dulu terlebih dahulu Pak untuk toko kelontong ini, di mana di tahun 2023 ini ada peraturan terbaru untuk toko kelontong ini sama saja dia untuk perhitungan perpajakannya dengan perhitungan untuk UMKM, di mana di tahun 2023 atau peraturan terbaru ini untuk UMKM sendiri itu dia dikenai pemotongan pajak yaitu 0,5%, di mana dari omset yang Bapak dapatkan baik itu selama per bulan ataupun selama per tahun itu bakal dikalikan dengan 0,5% Pak. Nah kemudian untuk karyawan Bapak, di mana karyawan tersebut dikenakan atau dapat kena potongan untuk PPh pasal 21. Nah di mana mungkin di sini sudah ada data-datanya terkait dengan karyawan Bapak, nanti bisa saya perhitungkan dan memberitahu untuk Bapak sendiri terkait dengan bagaimana sih perhitungan PPh 21 dan toko Bapak gitu. Baik Pak, mungkin bisa langsung saja ini Pak dihitungkan. Oke baik, sebentar ya saya perlihatkan untuk kasus seperti Bapak. Iya Pak. Nah ini dia nih. Oke baik, begini Pak, untuk perhitungan pajak penghasilan toko kelontong Bapak, di mana data yang Bapak sudah bawa atau berikan pada saya itu, di mana di sini pada bulan Januari omset Bapak kan ada sebesar 57.555. Nah, di mana di tahun peraturan sekarang ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk tahun sekarang ini ada peraturan terbaru di mana untuk UMKM atau toko kelontong Bapak ini dikenakan tarif omset Bapak itu dikalikan dengan 0,5%. Jadinya untuk 57 juta ini dikalikan dengan 0,5%, maka Bapak akan membayar pajak per bulan untuk pada bulan Januari ini sebesar 28.777.000 gitu. Kemudian untuk per tahunnya Bapak tinggal tambahkan untuk omset di bulan-bulan tersebut, di mana di bulan Januari sampai Desember Bapak tambahkan, kemudian total omset Bapak dikalikan dengan 0,5, maka hasilnya 200 juta ini itu maka Bapak akan bayar pajak untuk per tahunnya itu sebesar 291 juta, itu seperti itu. PPh untuk karyawan Bapak di sini, untuk PPh karyawan Bapak dikenakan PPh pasal 21, di mana Bapak mencari tahu dulu untuk penghasilan bruto karyawan Bapak itu ada berapa, di mana bisa dilakukan yaitu dengan perhitungan gaji pokoknya. Oke Pak, untuk PTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajak di sini seperti data yang Bapak berikan pada saya itu karyawan Bapak tidak kawin TK0 atau tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan, di mana untuk karena ini wanita, mungkin Bapak sendiri mengira untuk wanita di mana itu bisa memilih apakah bakal ditaruh atau cantumkan di laporan SPT-nya itu apakah dia merupakan
bisa menaruh untuk kawin atau tidak kawin dan untuk tanggungannya sendiri. Dimana karena ini wanita mungkin bisa di PTKP-nya bisa tetap cuma ditaruhin untuk wajib pajak sendirinya itu sebesar 54 juta Pak. Dimana untuk total PTKP-nya jadinya 54 juta dan PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya yaitu setelah dikurangkan PTKP-nya dengan penghasilan neto setahunnya, di mana untuk PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya yaitu sebesar 3.510. Kemudian dikenai lapisan pajak atau dikenai lapisan PPh 21 itu 5% dikalikan dengan PKP-nya sendiri, di mana biasanya itu 5% dikalikan dengan 60 juta kan, tapi karena PKP Bapak kurang dari 60 juta jadinya 5% dikalikan dengan 3.510 seperti PKP Bapak dengan hasil yaitu 175.500. Nah, jadi untuk PPh 21 yang terutang yang harus Bapak bayar untuk karyawan yang karyawan Bapak harus bayar itu per tahunnya yaitu sebesar 175.500. Kemudian untuk mengetahui per bulannya Bapak bayar berapa itu bisa dibagi dengan 12 sebesar 14.625 untuk wajib pajak atau yang Bapak wajib bayarkan gitu di perpajakan. Untuk karyawan Bapak itu harus membayar sebesar 14.625 per bulannya, begitu Pak. Oke, jadi begitu ya untuk penghitungan pajak. Benar. Untuk saya selama 1 bulan ini dan untuk karyawan saya. Benar Pak. Oke. Ini, silakan bisa dibaca dulu dan dipahami. Ada Untuk- pertanyaan Pak? Mungkin untuk selanjutnya saya bakal bayar pajaknya itu di tanggal berapa ya Mas? Oke, untuk Bapak bayar pajak itu bisa di bulan berikutnya pada tanggal 15. Itu wajib Bapak membayar. Tentu tidak hanya membayar saja Pak. Bapak perlu untuk melaporkannya bisa di akhir tahun seperti itu. Oke, mungkin dari penjelasan Mas tadi sudah cukup jelas bagi saya yang dimana sebagai orang awam yang Benar. tidak mengetahui pajak ini Pak. Benar Pak. Baik, mungkin bisa kalau ada pertanyaan lebih jelas lebih rinci Bapak masih belum mengerti, itu Bapak bisa tanyakan kepada saya. Baik, terima kasih Pak untuk penjelasannya mengenai Yap. pajak ini sudah cukup dan sangat membantu bagi saya Pak. Siap, sama-sama. Oke, mungkin itu saja yang Pak yang ingin saya tanyakan pada Bapak. Jadi saya pamit dulu Pak. Siap, Oke, silakan. baik, terima kasih Pak. Sama-sama, nanti jangan lupa mampir lagi ya. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama. Mari, Pak. Mari.